Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala as-sadiqil wa'dil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Jumat yang berkah hari ini 27 Rajab 1447 Hijriah, kita semua sehat walafiat, bisa hadir di majelis kita siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala aktivitas kita, merahmati kita semua, menjadikan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada siang hari ini menjadi momentum untuk kita mengevaluasi kembali semangat kita untuk melaksanakan ketaatan, terutama melaksanakan sholat 5 waktu sebagai oleh-oleh paling besar dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, adik-adik sekalian, santri rumah Quran yang saya cintai, Mi'raj itu sebetulnya adalah peringatan ulang tahunnya sholat 5 waktu. Jadi setiap kali ada peringatan Isra Mi'raj, pada hakikatnya orang muslim sedang merayakan ulang tahunnya sholat 5 waktu. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu adalah proses penerimaan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat 5 waktu itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena dari semua kewajiban yang Allah perintahkan, satu-satunya kewajiban yang diperintah dan perintah itu langsung dijemput, itu cuma perintah sholat 5 waktu. Kalau puasa itu wajib, sama dengan sholat. Rukun Islam sama-sama. Haji begitu. Apalagi baca Quran, ibadah-ibadah sunnah, semua perintah-perintah yang dalam agama itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua perintahnya lewat wahyu. Jadi Jibril turun bawa perintah dari Allah. Kutiba alaikumus siyam, wajib puasa. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, wajib haji dan umrah. Tunaikan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah yang lain semuanya itu melalui malaikat Jibril. Tapi khusus untuk sholat, perintah sholat itu tidak datang lewat Jibril. Walaupun nanti ada ayat-ayat tentang sholat ada banyak, tetapi perintah sholat pertama kali itu dijemput langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya. Maka sebetulnya ibadah sholat itu adalah ibadah istimewa dari sisi ini, walaupun sama kewajiban itu dengan rukun Islam yang lain, tetapi sholat memiliki sisi keistimewaan dari segi bahwa perintah kewajiban sholat itu dijemput langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, saya ingin menyampaikan beberapa fakta penting terkait dengan Isra Mi'raj. Yang pertama adalah bahwa para ulama itu ternyata berbeda pendapat kapan pelaksanaan Isra Mi'raj. Ada pendapat yang mengatakan Isra Mi'raj itu dilaksanakan tanggal atau tahun kedua setelah hijrah. Tahun ke-15 setelah Nabi diutus menjadi Nabi. Jadi nanti setelah hijrah 2 tahun, baru Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Ada pendapat lain mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Hijrah itu tahun ke-13 Hijriah.
Jadi Rasul ketika beliau menyembelih sembelihan, kurbankah itu atau sembelihan yang lain, Rasulullah suka mengantar beberapa bagian dari daging kurban itu, daging sembelihan itu kepada teman-temannya Khadijah setelah Khadijah wafat. Beberapa istri Nabi cemburu, seperti Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, kenapa perempuan tua itu selalu diprioritaskan teman-temannya? Ya, Sayyidah Aisyah ini beliau bilang begitu, ya. Kenapa perempuan tua itu yang selalu didahulukan? Rasulullah mengatakan, Khadijah itu membelaku di saat semua orang menolakku. Khadijah itu memberikan semua yang dia miliki di saat semua orang di saat kepentinganku terkait dakwah itu sangat membutuhkan apa yang dimiliki oleh Khadijah. Kemudian Khadijah itu memberiku keturunan yang itu tidak diberikan oleh istri-istri yang lain. Jadi semua anak-anak Nabi itu datangnya dari Khadijah, kecuali Ibrahim itu datang dari Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi yang berasal dari Mesir. Ya, sisanya anak-anak Nabi semua itu lahir dari Sayyidatuna Khadijah. Jadi Khadijah ini di dalam diri Rasulullah memiliki peran yang sangat penting. Posisinya sangat penting di dalam hati Nabi dan di dalam perjuangan dakwah. Kenapa? Karena Khadijah dulu ketika dinikahi oleh Rasulullah adalah perempuan kaya, tapi setelah dia menikah dengan Nabi, semua kekayaannya diserahkan kepada Rasulullah untuk kepentingan dakwah. Khadijah adalah manusia pertama kali yang beriman di dalam sejarah Islam. Jadi siapa yang pertama kali beriman? Khadijah. Ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, Khadijah yang pertama kali datang menyambut Nabi ketika Nabi kembali dalam keadaan ketakutan setelah bertemu dengan Jibril, menyelimuti Khadijah, menyelimuti Nabi, kemudian mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi, membawa Nabi kepada pamannya Waraqah bin Naufal, kemudian mereka semuanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, adik sekalian, peran Khadijah di dalam dakwah itu luar biasa. Adalah pendamping yang luar biasa. Semua sumber dayanya dia berikan untuk untuk Islam, untuk dakwah Rasulullah, dan Khadijah meninggal dunia di tahun ke-10 kenabian. Tentu ini adalah pukulan besar bagi Rasulullah dan bagi dakwah. Yang kedua, tahun ke-10 kenabian juga Rasulullah SAW mengalami musibah yang besar kedua, ya, yaitu meninggalnya paman beliau Abu Talib. Paman beliau siapa? Abu Talib. Abu Talib ini adalah salah satu dari beberapa paman Nabi. Tapi ketika Abdul Muttalib meninggal dunia dan meninggalkan Rasulullah masih kecil, masih remaja, Abdul Muttalib menitipkan Rasulullah kepada putranya Abu Talib. Abu Talib bukan anak yang paling kaya. Abu Talib itu bukan yang paling sejahtera. Abu Talib bukan tidak ada tanggungan. Abu Talib justru banyak anaknya, miskin di antara saudara-saudaranya yang lain. Tapi Abdul Muttalib tetap menitipkan Rasulullah kepada Abu Talib karena beliau, kakek Rasulullah ini, berpendapat, berfikiran bahwa di antara anak-anaknya yang bisa mengasuh Nabi itu adalah Abu Talib. Ya. Dan Abu Talib menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Beliau merawat, melindungi, membela Rasulullah SAW, demikian juga istrinya. Istrinya Abu Talib itu tidak makan makanan kecuali memastikan bahwa Rasulullah memakan makanan yang sama. Beliau tidak memberi makan anak-anaknya kecuali memastikan Rasulullah juga menikmati makanan yang sama. Beliau tidak membelikan pakaian, di dalam riwayat Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam hadis. Ya. Bibiku itu tidak membelikan pakaian kepada anak-anaknya kecuali dia memastikan aku mendapatkan pakaian itu. Jadi Rasulullah itu didahulukan dibandingkan saudara-saudaranya atau anak-anaknya yang lain. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, ya, dan beberapa anak-anaknya. Rasulullah walaupun cuma kemanakan dari suaminya, tapi sangat dimuliakan di dalam keluarga itu. Abu Talib itu istrinya namanya Fatimah. Namanya Fatimah, ya. Dan karena cintanya Rasulullah kepada Fatimah, bibinya ini, beliau nanti menamai anak kesayangan perempuannya terakhir dengan nama seperti nama bibinya, Fatimah. Ya, Fatimah. Jadi Fatimah istri Abu Talib ini, Fatimah bintu Asad kalau tidak salah namanya, beliau sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga suaminya Abu Talib. Nah, Abu Talib ini adik-adik sekalian, di dalam banyak riwayat Abu Talib ini memperjuangkan dan membela Nabi dengan sangat luar biasa.
Ada momen ketika orang-orang Quraisy datang membujuk Abu Talib, ya, supaya Abu Talib menyerahkan Muhammad. Tapi beliau berkeras bahwa dia akan membela Muhammad dengan apapun yang dia miliki. Bahkan ada momen suatu kali mereka datang dengan membawa seorang anak muda paling ganteng di Mekah yang seusia dengan Nabi. Dibawa kepada Abu Talib, kemudian mereka mengatakan, wahai Abu Talib, serahkan kepada kami Muhammad, kami akan ganti dengan anak ini. Anak ini nanti jadi anakmu, silahkan kau bikin sesuka hatimu, ambil anak ini, tapi berikan kepada kami Muhammad. Abu Talib marah, kalian ini bodoh, ya, celakalah kalian. Kalian mau mengambil anak saya untuk kamu bunuh, dan kamu kasih anakmu untuk saya pelihara. Ini tidak masuk akal. Ya. Abu Talib pernah didatangi untuk dibujuk, supaya membujuk Nabi agar meninggalkan dakwah. Abu Talib menyampaikan permohonan itu, penyampaian orang Quraisy kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, orang-orang Quraisy datang lalu mengatakan, kalau engkau berdakwah ini inginkan harta, kami kumpulkan harta semuanya kasih ke ente, supaya engkau menjadi orang paling kaya di Mekah. Kalau dakwah ini tujuannya supaya engkau menjadi penguasa, kami akan angkat engkau jadi pemimpin kami. Kami hormat semua perkataanmu. Ini perkataan orang Quraisy, dititip perkataan itu lewat Abu Talib. Kalau kau dengan dakwahmu ini menginginkan untuk menikahi perempuan yang cantik, kami cari, atau kamu cari, boleh, silahkan. Pilih siapa yang paling cantik di Mekah ini, kamu akan kami nikahkan dengan perempuan itu agar asal berhenti dari dakwah ini. Ya, disampaikan kepada Nabi. Lalu Rasulullah menjawab dengan perkataannya yang terkenal, Wallahi ya am, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, ala an atruka hadzal amra lan atrukahu hatta yudhhirahu Allahu aw ibtalaitu dunahu. Demi Allah, wahai pamanku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini walaupun mereka sanggup untuk meletakkan matahari. Jangankan semua yang mereka tawarkan itu, seandainya mereka sanggup taruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra, agar aku tinggalkan dakwah ini, lan atrukahu, aku tidak akan meninggalkannya, hatta yudhhirahu Allah, sampai Allah menangkan dakwah ini, atau aku meninggal dunia karenanya. Ya. Akhirnya kemudian dari situ kemudian Abu Talib memastikan bahwa dia tidak akan membujuk lagi Nabi. Beliau persilahkan semua keluarganya untuk beriman kepada Nabi. Bahkan beliau mendorong anak-anaknya, istrinya untuk beriman kepada Nabi. Ali bin Abi Thalib menjadi yang pertama beriman dari kalangan anak muda. Ja'far bin Abi Thalib anaknya juga beriman kepada Nabi. Beberapa anak perempuannya semua beriman kepada Nabi. Fatimah istrinya beriman kepada Rasulullah. Semuanya disuruh di rumahnya itu untuk ikut dengan Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali siapa? Kecuali dia sendiri. Dia tidak beriman sampai akhir, Abu Talib. Ya. Termasuk Abu Talib adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai dengan mengorbankan keluarganya. Misalnya di tahun ke-7 ya, Hijriah ya. Tahun ke-7 Hijriah itu orang-orang Mekah bersepakat ya, menulis surat kesepakatan untuk mengasingkan keluarga Abu Talib. Jadi keluarga Abu Talib, semua yang beriman kepada Muhammad itu diasingkan. Tidak boleh melakukan transaksi, tidak boleh jual beli. Muhammad, Abu Talib dan keluarganya, Nabi Muhammad itu tidak boleh membeli, tidak boleh menjual kepada orang Mekah. Tidak boleh melakukan hubungan, komunikasi dengan orang Mekah. Tidak boleh dikasih makan oleh orang Mekah. Tidak boleh menerima makanan dari orang Mekah. Tidak boleh bergaul dengan orang Mekah. Ya, itu kalau tidak salah tahun 7 Hijriah, dan itu berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi di bawah bukit mereka diasingkan, dan di situ mereka tidak boleh berinteraksi dengan orang Mekah. Sampai Rasulullah dan keluarganya Abu Talib itu semuanya menderita kelaparan yang luar biasa. Bahkan beberapa orang dari keluarga Abu Talib, yang anak-anak, yang tua, itu banyak yang meninggal dunia karena kelaparan. 3 tahun. Dan Abu Talib tetap konsisten membela Nabi. Dan dia berpesan kepada anak-anaknya, semua keluarganya, walaupun kita disiksa, walaupun kita diasingkan, walaupun kita menderita kelaparan seperti ini, kita tetap berdiri di posisi Muhammad. Ya. Sampai akhirnya kemudian dalam riwayat perjanjian orang Quraisy itu kemudian dimakan rayap. Ya, ditempelkan di dalam Ka'bah, dimakan rayap
tersisa tinggal tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan batallah perjanjian itu, sehingga orang-orang Abu Talib dan keluarganya kemudian bergaul kembali dengan orang Mekah. Ya, di tahun 1 tahun kemudian, atau di tahun yang sama, di tahun ke-10, Abu Talib kemudian meninggal dunia. Jadi adik-adik sekalian, memang Abu Talib ini luar biasa. Sampai akhir memang beliau tidak beriman. Tetapi jasanya untuk perjuangan dakwah Nabi sangat luar biasa. Beliau mengorbankan semua yang dia miliki. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih dan mendoakan Abu Talib agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis beliau mengatakan, aku meminta kepada Allah agar Allah mengampuni Abu Talib. Ya. Dan para sahabat semua tahu bagaimana cintanya Nabi kepada Abu Talib, bagaimana beliau berharap Abu Talib ini masuk surga. Abu Bakar itu sampai mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lebih ridha, saya lebih senang, ya, kalau Abu Talib itu masuk Islam daripada Abu Quhafah. Abu Quhafah siapa? Bapaknya Abu Bakar. Abu Quhafah itu masuk Islam. Tapi kata Abu Talib, kata Abu Bakar, ya, seandainya disuruh memilih, saya lebih senang Abu Talib masuk Islam daripada Abu Quhafah. Karena dia tahu bahwa betapa pentingnya Abu Talib di dalam hati Rasulullah, dan Abu Bakar sangat memahami itu. Abu Talib itu memang ketika meninggal dunia, menjelang wafat, Rasulullah SAW membisiki dia untuk beriman. Wahai paman, ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini engkau akan masuk surga. Ya. Pamannya mau ucapkan syahadat, tapi Abu Lahab, saudaranya, bisik, Abu Talib, jangan sampai di akhir hayat kau mengkhianati nenek moyangmu. Kalau kau ucapkan kalimat yang diajarkan Muhammad, maka engkau mengkhianati leluhurmu. Akhirnya sampai akhir Abu Talib tidak mengucapkan syahadat. Ada beberapa riwayat sahabat, misalnya ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas mendengar Abu Talib mengucap syahadat. Ya. Tetapi itu dibantah oleh Nabi, seandainya Abu Talib mengucapkan syahadat, maka aku pasti mendengarkannya. Jadi sampai akhir dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Dalam salah satu riwayat disebut Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti siksa neraka itu yang paling ringan itu adalah siksa untuk Abu Talib. Jadi kalau kita masuk neraka, nauzubillah ya. Nauzubillah, ada yang cita-cita masuk neraka di sini? Suka coba-coba? Ya. Kalau kita masuk neraka, kita tidak akan dapat siksa yang paling ringan. Kenapa? Karena siksa yang paling ringan itu sudah dimiliki sudah menjadi bagian dari Abu Talib. Itu Abu Talib disiksa dengan siksa paling ringan. Di dalam riwayat disebutkan, siksa Abu Talib itu cuma ditempelkan kakinya, telapak kakinya di bara neraka. Dia cuma injak saja itu bara neraka, dia tidak dibakar. Injak saja itu bara neraka. Ya, itu siksa paling ringan. Dan karena dia menginjak itu, meleleh otaknya. Meleleh otaknya, ya. Itu siksa paling ringan di neraka. Ya, hadisnya begitu. Tapi kalau meleleh otaknya berarti perutnya juga meleleh, karena otak ini paling jauh dari telapak kaki kan? Telapak kaki dengan kepala ini jaraknya jauh. Berarti semua area di antara itu semuanya meleleh, dan itu adalah siksa neraka yang paling ringan. Itu nanti akan menjadi milik Abu Talib. Ya. Memang Rasulullah bersedih karena Abu Talib ini tidak masuk Islam. Sebagaimana juga dulu Nabi Ibrahim alaihissalam bersedih ketika ayahnya atau pamannya Azar itu tidak masuk Islam. Beliau berjanji untuk setelah pamannya Azar ini ada berbeda pendapat. Ada yang menyebut itu ayahnya Ibrahim, ada yang menyebut pamannya. Kalau Quran menyebut ayahnya, tetapi ayah itu dulu di masa dulu, ayah itu juga panggilan untuk paman. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berjanji untuk beristighfar bagi Azar, ya. Lalu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk Azar. Tapi Allah menolak memberi ampunan. Dalam Al-Quran disebut bagaimana ayatnya? وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Ya, ini ayat Quran ya. Bahwa sesungguhnya Ibrahim itu beristighfar untuk pamannya memang karena janjinya dulu, tapi setelah dia jelas bahwa pamannya ini aduwwul lillah, musuh bagi Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a minhu. Dia melepaskan diri dari pamannya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu banyak awah itu banyak bahasanya apa ya? Merengek, mengeluh, merengek. Ibrahim itu dengan Allah suka merengek. Ya, awah. Ya.
Saking dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim itu kalau dia doa, dia meminta kepada Allah, dia meminta seperti merengek. Allah. Nah, adik sekalian, jadi kembali kepada cerita kita soal Abu Thalib. Abu Thalib ini bagi Rasulullah adalah pembela luar biasa. Tidak ada yang mengganggu Nabi ketika Abu Thalib masih hidup. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, beliau mau sholat, tidak ada yang ganggu. Tidak ada yang ganggu Rasulullah kalau sholat. Karena jaminannya Abu Thalib. Abu Thalib membela Rasulullah dengan seluruh yang dia miliki. Memang dia miskin, tetapi dia adalah penguasa Makkah, pemegang kunci Ka'bah, keturunan dari orang-orang terhormat, penemu Zamzam, Abdul Muthalib. Ya. Terima kasih. Jadi posisi Abu Thalib di dalam dakwah ini sangat berat. Dan Rasulullah SAW di tahun yang sama, tahun ke-10 Hijriah, beliau ditinggal mati oleh dua sosok paling penting di dalam dakwahnya. Sayyidatuna Khadijah, istri beliau yang mulia, dan Abu Thalib, paman yang walaupun kafir sampai meninggal, tetapi dia membela Rasulullah di sepanjang hidupnya. Sejak pertama kali dititipkan oleh ayahnya, Abdul Muthalib, Rasulullah kepadanya, dia menggunakan seluruh hidupnya untuk membela Rasulullah. Maka adik sekalian, di saat Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa itu, Allah Subhanahu wa taala memberi beliau hiburan. Hiburannya apa? Hiburannya jalan-jalan kemana? Jalan-jalan Isra Mi'raj. Jalan-jalan ke Masjidil Aqsa, lalu jalan-jalan ke langit, bertemu Allah, lihat surga neraka, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini perjalanan luar biasa. Mulainya kapan? Mulainya pada malam hari setelah salat Isya. Rasulullah sedang tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu rumahnya di mana? Ummu Hani itu sepupunya Nabi. Ummu Hani itu rumahnya, kalau sekarang coba Anda bayangkan Ka'bah sekarang. Bayangkan ya, Ka'bah sekarang ya. Ka'bah sekarang, kemudian ada pelatarannya yang tidak ada atap. Oke? Nanti ada bangunan masjid. Sudah? Nah, bangunan masjid pertama itu di sudut, saya lupa sudut sebelah mana, itu ada yang ditutup dengan kain putih. Ada tiang dua ditutup dengan kain putih, sampai sekarang masih ditutup dengan kain putih. Itu dulu rumahnya Ummu Hani. Nanti Revan ini mau umrah Ramadan, lihat tempat itu. Ya. Itu sedikit yang tahu. Itu rumah Ummu Hani. Isra Mi'raj itu dimulai dari rumah Ummu Hani. Rasulullah tidur dari rumah Ummu Hani di pelataran Ka'bah, ya. Kemudian beliau terbangun, sampai beberapa kali beliau terbangun, 3 kali beliau seperti mendengar suara, tidur lagi, terbangun lagi, tidur lagi, terbangun lagi, sampai bangun yang ketiga beliau melihat malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril kemudian mengarahkan Nabi untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Sebelum itu ada pembedahan dada, kita sudah tahu ceritanya. Rasulullah dibelah dadanya, sebagaimana dulu ketika beliau masih kecil, beliau dibelah dadanya untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Lalu dari situ, dari Masjidil Haram, kemudian naik kendaraan yang disebut dengan buraq di dalam hadis, sebuah kendaraan berbentuk binatang, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Dia punya sayap yang lebar, sekali dia kepakkan sayapnya, maka dia terbang sejauh mata memandang. Buraq. Ya. Oke? Nah, Isra Mi'raj, coba. Halo? Isra Mi'raj itu, Isra itu dari kata asra, yusri, itu artinya perjalanan. Itu jalan di darat namanya Isra. Jadi dari Mekah, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya, kalau naik pesawat sekarang kurang lebih 3 jam. Dari sini sampai Jakarta ya. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Nanti balik lagi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, namanya Isra. Jadi perjalanan di darat itu namanya Isra. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu dari kata araja ya. Ya'ruju atau araja yu'riju. Jadi araja itu artinya naik. Mi'raj itu isim alat. Kalau kita terjemah berarti dia tangga naik. Tangga naik. Ya. Jadi naik ke atas langit dari Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke Masjidil Aqsa, itu namanya Mi'raj. Namanya apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu artinya naik ke atas. Oke? Mi'raj itu kalau bahasa Arab artinya tangga. Jadi kita membayangkan Rasulullah itu naik dengan teknologi Allah Subhanahu wa taala
Mungkin bayangan kita seperti naik lift. Seperti naik lift, ya. Naik ke atas, turun lagi. Itu namanya Mi'raj. Nah, ada sekalian, di dalam beberapa riwayat hadis disebutkan apa yang ditemui oleh Nabi di sepanjang perjalanan itu. Jadi Rasulullah itu nanti di Masjidil Aqsa datang pertama kali beliau bertemu dengan para nabi. Kemudian para nabi yang jumlahnya banyak, Rasulullah dipersilakan untuk menjadi imam. Beliau mengimami salat para nabi dan kemudian naik ke langit bersama malaikat Jibril dalam perjalanan Mi'raj. Nanti di perjalanan itu banyak yang dilihat. Rasulullah ditampakkan permisalan-permisalan. Beliau melihat seorang tua, ya, bersolek, nenek tua tapi banyak make up-nya. Tanya ke Jibril, itu Jibril apa itu? Kata Jibril, itu perumpamaan dunia. Dunia ini sudah tua tapi terus bersolek supaya tambah cantik, padahal dia sudah tua, usianya sebentar lagi. Rasulullah diperlihatkan orang macam-macam permisalan. Ini kita nanti dilihat di Sahih Bukhari itu ada beberapa disebutkan. Kemudian Rasulullah SAW disuruh memilih beberapa minuman. Ada susu, madu, ada khamr. Rasulullah minum susu. Ya. Kata Jibril, untung kau pilih susu Muhammad. Seandainya kau pilih khamr, teler semua umatmu itu. Untung kau pilih susu. Ya, Nabi minum susu karena susunya tidak habis. Ada sisa sedikit, ampasnya. Nanti sisanya itu, kata Jibril, sisanya itu umatmu yang kepalang itu. Yang ampas. Ya. Nanti banyak permisalan, itu banyak riwayat yang menyebutkan. Intinya ada sekalian, Rasulullah SAW kemudian melakukan perjalanan luar biasa sampai menembus langit, sampai ke Sidratul Muntaha, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap dengan Allah, menerima perintah salat 5 waktu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini diucapkan oleh Nabi ketika bertemu dengan Allah. Allah mengatakan, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu dijawab oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini percakapan yang kemudian diabadikan. Maka Rasulullah SAW sudah berada pada posisi malaikat. Kenapa? Karena Jibril mengatakan kepada Nabi, naiklah terus, saya cuma bisa sampai di sini. Kalau saya naik lagi nanti saya terbakar. Saya tidak sanggup naik lagi. Tapi engkau diundang oleh Allah naik terus. Rasulullah pada saat itu, kondisi fisiknya sudah berada di atas kemampuan malaikat Jibril dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat berapa? 50 waktu pertama, ya. Salat 50 waktu, nanti turun di langit yang ke-6, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, berapa disuruh? Allah, apa yang kau bawa dari Allah? Ini Allah bilang salat 50 waktu. Nabi Musa bilang, balik lagi. 50 waktu itu Irwan masih mengantuk itu. Tidak bisa dia salat itu 50 waktu. Ya, balik lagi minta keringanan. Naik lagi Rasulullah minta keringanan. Berapa? Sekian. Wah, masih banyak itu. Balik lagi, minta lagi keringanan. Umatmu tidak sanggup. Umat saya besar-besar tidak sanggup. Apalagi umatmu kecil-kecil tidak sanggup. Naik lagi. Akhirnya Rasulullah berulang kali balik sampai Allah mengurangi salat itu menjadi 5 waktu. Ketika didengar oleh Nabi Musa bilang, balik lagi minta keringanan. Masih belum itu. Masih mengantuk putri itu 5 waktu. Susah. Ya, berat. Minta lagi dikurangi. Tapi Nabi mengatakan, saya malu kalau minta keringanan lagi. Sudah terlalu banyak dikurangi dari 50 menjadi 5. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wahai Muhammad, salat 5 waktu yang aku perintahkan itu setara dengan salat 50 waktu pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekalian? Baik. Sampai di situ saya ingin menyebutkan lagi beberapa informasi, ya. Yang pertama tadi kita sebutkan bahwa ternyata para ulama itu berbeda pendapat soal waktunya. Walaupun semua sepakat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi. Tidak ada yang menolak peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Kenapa? Karena menolak itu berarti menolak ma'lumun minad dini bil darurah. Sesuatu yang di dalam agama sudah sangat dipahami. Ayatnya ada, surat Al-Isra. Oke? Kemudian di surat An-Najm Allah cerita soal Mi'raj. Mayoritas ulama mengatakan awal An-Najm sampai ayat kurang lebih ayat 30-an itu bicara soal Mi'raj.
Ya. Jadi tidak ada yang menolak peristiwa Isra Mi'raj dari kalangan para ulama, tetapi mereka tidak sepakat soal tahunnya. Kenapa? Kenapa tidak sepakat soal tahunnya? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu secara rinci kecuali hanya dalam beberapa momen saja. Dalam Sahih Bukhari ada sekalian, riwayat-riwayat terpisah terkait Isra Mi'raj itu, hadisnya kurang lebih cuma 20. Sahih Bukhari itu hadisnya ada 3.000-an. Tapi hadis yang bicara soal Isra Mi'raj itu cuma ada kurang lebih 20 hadis. Dan yang berbicara tentang perjalanannya secara utuh, itu mungkin kurang dari 5 hadis. Sedikit sekali yang bicara peristiwa Isra Mi'raj secara utuh. Padahal peristiwanya peristiwa besar. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Nabi jalan dari Mekah ke Palestina satu malam. Lalu naik ke atas langit. Ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu para nabi, lihat surga, lihat neraka, balik lagi sampai ke Mekah sebelum subuh. Itu perjalanan hebat. Tetapi ternyata diceritakan rincian perjalanannya kurang dari beberapa momen saja di dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Karena sebenarnya inti yang ingin dibawa bukan itu. Inti dari perjalanan besar itu sebenarnya, walaupun perjalanannya perjalanan hebat, tapi kehebatan perjalanan tertutupi dengan besarnya pesan yang dibawa. Pesan apa? Perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Oke? Sama dengan misalnya kalau kita misalnya diundang Pak Gubernur, Ridho diundang Gubernur. Ada perintah dari Gubernur untuk anak-anak rumah Quran akan disampaikan melalui Ridho. Diundanglah Ridho ke rumah dinas Gubernur untuk menerima perintah itu. Berangkatlah Ridho dengan sekian naik mobil. Sampai di Paguyaman kena sweeping. SIM dapat lupa. Oke. Tapi akhirnya sudah. Jalan lagi. Sampai di Isimu AC macet. Turun hujan, panas. Buka kaca basah. Sampai di Talaga ban bocor. Sampai di kota kesasar, tidak ketemu rumah gubernur. Ya, begitu sampai ketemu gubernur, akhirnya juga ketemu, sampai di rumah gubernur, capek perjalanan, susah perjalanannya. Lalu gubernur bilang, Ridho, saya akan memberikan kepadamu perintah. Tolong sampaikan kepada anak-anak di rumah Quran. Ya, nanti kalau Ridho sampai ke sini, dia akan cerita apa? Dia akan cerita perintah dari gubernur, atau dia cerita perjalanannya yang susah? Perjalanannya yang panjang dan penuh kesan itu akan tertutupi dengan besarnya perintah yang dibawa pulang. Kenapa? Biasanya gubernur kalau suruh apa-apa tinggal SMS. Tapi sekarang perintahnya besar, diundang langsung ke rumah dinas untuk menerima perintah. Maka perintahnya tentu perintah besar. Perjalanannya yang penuh kesan akan tertutupi dengan besarnya perintah. Seperti itu juga perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanannya hebat, penuh mukjizat, tetapi riwayatnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena tertutupi dengan besarnya perintah yang dibawa pulang, yaitu perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Maka, adik sekalian, sekali lagi ketika kita peringati Isra Mi'raj itu sebetulnya kita sedang memperingati ulang tahunnya sholat 5 waktu. Maka, itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh mayoritas ulama bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian dan itu bertepatan dengan Amul Huzni, hari atau tahun kesedihan, maka Allah ingin memberi pesan bahwa sholat 5 waktu adalah hiburan bagi manusia, bagi Nabi ketika dia mendapatkan kesedihan, dan hiburan bagi kita semua ketika kita mengalami situasi yang sama, sedih, sulit, mendapatkan masalah, maka obatnya adalah sholat 5 waktu. Seperti Nabi juga mendapatkan kesulitan, beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah sholat 5 waktu. Maka kata Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah, mintalah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan sholat. Kalau kau susah,
Kalau kau sedih, kau ditimpa musibah, kau dapat masalah, apa yang mesti kau lakukan? 1, sabar. 2, apa? Salat. Ternyata salat itu adalah hiburan. Makanya orang yang salat 5 waktunya bagus tidak mudah stres. Orang yang salatnya bagus tidak mudah stres. Kenapa? Karena hidupnya dia selalu ada tempat kembali. Sebesar apapun masalah, ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada Allah yang lebih besar daripada masalah apapun. Ada tempat dia mengadu, ada tempat dia curhat, ada tempat dia meminta Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Qur'an tadi, bagaimana ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penghilang kesedihan, sebagaimana Rasulullah juga ketika Amul Huzni meninggal orang-orang terdekat yang membela dakwahnya, Allah Subhanahu wa taala memberi obat untuk kesedihan itu dengan perintah salat 5 waktu. Oke? Sudah? Baik. Nah, ada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak, jamaah sekalian, Bapak Fauzan dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan perjalanan. Nah, ternyata ada sekalian, salat 5 waktu yang diperintahkan kepada kita, ternyata di dalam banyak hadis ini menjadi amal penentu. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, perbedaan antara orang Islam dan orang kafir adalah as-salah. Salat. Ya. Jadi kita dengan orang kafir bedanya apa? Salat. Nanti sekarang Rasulullah juga mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Kalau bagus salat ini, selamat amal yang lain. Kalau buruk salatnya, buruk juga amal yang lain. Itu yang pertama kali ditanya nanti pada hari kiamat, salat. Maka salat ini mesti kita maksimalkan. Kita jadikan salat sebagai kebutuhan, bukan sekedar sebagai kewajiban. Salat kalian ini yang 5 waktu ini gampang atau susah? Alhamdulillah, ini karena kita di komunitas yang baik, salat kita mudah. Tapi nanti setelah keluar dari komunitas, apakah salat ini masih tetap menjadi prioritas di dalam hidup? Tidak sekedar menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Kalau tidak bisa, orang mukmin itu di dalam riwayat disebutkan, orang mukmin itu tidak nyenyak salat isyaknya kalau dia belum salat, tidak nyenyak tidur malamnya kalau dia belum salat isya. Orang mukmin yang benar beriman, dia pasti tidak nyenyak tidur paginya kalau dia belum salat subuh. Fauzan tadi pagi mengantuk. Pulang dari kota jam 1 malam. Dari IAIN, UNG. Pulang jam berapa? Jam 1 malam. Salat subuh kan? Ya, salat subuh, alhamdulillah. Jangan sampai tidak salat subuh. Nabi saja pergi naik ke langit, habis isya naik ke langit. Balik sebelum subuh, salat subuh di Masjidil Haram. Itu naik ke langit. Kita cuma pergi ke kota, pulang-pulang mengantuk, tidak salat subuh. Nabi perjalanannya lebih besar. Naik ke langit. Ya. Naik ke langit, baliknya tetap salat subuh. Jadi ini salat kita jaga. Nah, adik sekalian, di antara para nabi yang coba ini salat ini, Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj tadi sampai di Masjidil Aqsa, beliau mengimami para nabi untuk salat. Betul ya? Betul ya? Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau sudah ditunggu oleh para nabi. Lalu salat di situ, nabi yang jadi imam. Baru naik ke langit. Naik ke langit untuk apa? Untuk menerima perintah salat. Baru salat yang tadi salat apa? Kan sebelum naik ke langit, salat dulu kan ya? Bersama para malaikat. Iya betul ya? Naik ke atas untuk menerima perintah salat. Terus yang tadi itu, di bawah tadi, di Masjidil Aqsa salat apa? Itu salat 2 rakaat. Karena memang salat itu sudah ada dari dulu. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada perintah salat. Ya, sudah ada perintah salat. Sebelum perintah salat 5 waktu, itu perintah salat sudah ada. Perintah salat di pagi hari, perintah salat di sore hari. 2 rakaat itu sudah ada. Guduwi wal asal. Nanti salat di pagi, salat pagi, salat ketika matahari terbenam, itu sudah ada syariatnya. Tetapi belum wajib. Yang wajib itu
baru setelah pulang dari Isra Mi'raj kewajiban sholat 5 waktu. Jadi Nabi itu naik Isra Mi'raj bukan untuk menerima perintah sholat, tapi menerima perintah sholat 5 waktu. Oke? Biar jelas ya? Biar jelas. Oke. Nah, di antara para nabi yang banyak ini, adik sekalian, para nabi itu banyak. Ya. Mereka berjuang untuk dakwah luar biasa, semua mereka korbankan untuk dakwah, mengajak umat pada kebaikan. Tapi ternyata tidak semua nabi itu sukses mengajak keluarganya. Lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu termasuk dalam ulul azmi minar rusul. Dalam Al-Quran disebut ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang punya semangat besar. Nabi-nabi yang sangat sabar. Nabi-nabi yang kuat dalam dakwahnya. Nabi Nuh alaihi salam salah satunya. Sukses dia mengajak umatnya, betul. Tapi dia tidak sukses mengajak keluarganya. Anaknya Kan'an durhaka. Ya. Diajak Nabi Nuh naik perahu. Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minan. Bukan ya? Bagaimana ayatnya? Ya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya nanti naik ke gunung sana paling tinggi. Enggak usah naik kapal papa itu, tidak perlu. Saya tidak akan beriman. Saya nanti naik gunung yang paling tinggi. Saya akan berenang mencapai puncak gunung yang tinggi. Ya'simuni minal ma'. Tidak akan sampai nanti ke situ airnya. Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ya, semua ayat sudah kita hafal. Nabi Nuh mengatakan la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat dari kasih sayang Allah pada hari ini kecuali yang disayangi oleh Allah. Wa hala bainahumal mawj. Lalu datang ombak besar memisahkan mereka berdua. Kana minal mughraqin, dan jadilah Kan'an itu termasuk orang yang tenggelam. Istrinya Nabi Nuh juga begitu durhaka. Nabi Nuh menyelamatkan banyak perempuan, banyak umatnya, laki-laki dan perempuan, tapi gagal mendidik istri. Banyak juga begitu ustadz-ustadz, dakwah, ceramah ke sana kemari. Ya, majelis taklim ibu-ibu jadi tobat semua gara-gara ustadz itu. Tapi di rumahnya istrinya tidak dididik. Alhamdulillah di saya ini istri sangat luar biasa, Masya Allah. Ya. Banyak begitu. Saya sering kasih tahu satu ustadz itu, kita ini sudah bina majelis taklim, orang-orang di majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim sudah pintar kita ajar. Tapi di rumah istri tidak mengerti apa-apa. Kita sudah ajar rukun sholat di majelis taklim, di rumah istri kita tidak tahu rukun sholat. Ajar cara wudhu yang benar di luar, di rumah istri tidak tahu cara wudhu yang benar. Ini sama dengan Nabi Nuh. Sukses mendidik umat tapi gagal mendidik keluarga. Nabi Lut, istrinya juga durhaka. Dan banyak sekali nabi di dalam riwayat itu yang gagal mendidik keluarga. Dia sukses mendidik umat tapi gagal mendidik keluarga. Ya. Banyak begitu. Banyak juga begitu. Bukan cuma nabi, ustaz-ustaz, ulama begitu juga banyak. Ada ustaz-ustaz hebat, ya. Tapi anaknya narkoba misalnya. Gagal didik anak. Nah, makanya dari sekalian, salah satu sebetulnya teladan bagaimana mendidik keluarga yang paling baik itu di antara para nabi adalah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tampil di dalam Al-Quran di banyak ayat diceritakan sebagai bapak yang berhasil mendidik anak. Kenapa? Karena anak-anaknya jadi nabi. Nabi Ishak anaknya, Ismail anaknya. Kemudian dari Ishak lahir Nabi Yakub, lahir Yusuf. Ya, semua nabi-nabi yang datang berikutnya itu lahir dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Istrinya diceritakan dalam Al-Quran. Sarah, Hajar, mereka menjadi teladan bagi umat ini. Keluarganya semuanya menjadi keluarga yang soleh. Itu hebatnya Ibrahim. Nabi Ibrahim luar biasa. Istrinya, anaknya, mau cucunya, semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran ternyata Nabi Ibrahim AS beliau mendidik anak dan mendoakan anak-anak. Halo?
Coba lihat dalam Al-Quran. Al-Quran itu banyak mengutip doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya. Banyak. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Apa lagi? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila. Banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim itu banyak, ya. Di surat Ibrahim itu doa Nabi Ibrahim supaya anak-anaknya mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sering sekali mendoakan keluarganya, mendoakan anak-anaknya. Nanti ada sekalian dulu pernah ada Syekh di Azhar ditanya, "Syekh, ini kenapa anak-anakmu setiap kali mendengar azan masih kecil-kecil itu sudah pergi ke masjid?" Syekh mengatakan, "Saya mengamalkan doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 40." Ya. Surat Ibrahim di mana Allah Subhanahu wa taala merekam doa Ibrahim untuk keluarganya supaya keluarganya menjadi orang yang mudah mendirikan salat. Allah merekam doa Ibrahim itu untuk memberi pelajaran kepada orang berikutnya, baca doa yang sama. Sebagaimana Ibrahim sukses juga mendidik anaknya lewat doa-doa yang dia panjatkan. Rabbi ja'alni muqimas salati Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, jadikan saya ini gampang salat. Keluarga saya gampang salat. Wa min dzurriyyati, anak keturunanku mudah salat, tidak berat. Setengah mati mau ajak orang salat. Setengah mati. Kalau Anda gagal mendidik anak-anak salat, itu ngajak salatnya susah. Susah. Ada orang tua santri mengeluh ke saya, "Ustaz, saya punya anak ini ada sekolah pesantren, libur, pulang kampung, maghrib pulang main bola, saya suruh dia sholat. Masya Allah dia wudhu bagus, dia bisa pakai sarung, pakai kemeja, pakai songkok, kopiah. Lalu dia masuk ke kamar, dia kunci kamarnya. Saya dengar dari luar dia sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah bagus. Habis itu rupanya dia baca surat panjang. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Sholat maghrib. Saya dengan istri sebuah kuhaga, Masya Allah, anak ini sekolah di pesantren, bagus betul. Kami jalan pelan-pelan, Ustaz, intip itu anak dari lubang kunci. Ternyata ada baguling dia. Ada baguling dia. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Jadi bawa akal. Bawa akal dia. Ya. Tidak betul-betul sholat. Dan mengajak orang sholat itu adalah salah satu ibadah terbaik yang Al-Quran sendiri perintahkan. Dan Al-Quran mengingatkan konsekuensinya dan memerintahkan kita untuk bersabar. Al-Quran mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Disuruh itu orang tua supaya nyuruh anaknya sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar. Suruh anak-anak sholat. Sekarang ini yang susah, orang tua cuma suruh anaknya sholat, tapi tidak menciptakan kondisi sholat di dalam rumah tangga. Dia kasih sekolah anaknya pesantren supaya anaknya rajin sholat, tapi dia papa tidak sembahyang. Bawa anaknya, ada dulu di pesantren, orang tua bawa anaknya ke TPQ. Kebetulan masuk TPQ sebelum asar. Sholat jamaah 2 anak-anak TPQ di Masjid Al-Khairat. Antar. Begitu antar, sokamat nuno pergi juga ke masjid sampai asar, tipe papa som tunggu di bawah pohon sin. Nanti kalau habis sambayang, tipe papa som antar di kelas. Jadi papa tidak sambayang. Jadi papa tidak sambayang. Suasana rumah bukan suasana sholat. Dulu ada santri, waktu pulang dari libur dia sholat di masjid Al-Khairat. Saya duduk di masjid, sudah mati lampu semua, jam 9, dia masuk ke masjid pelan-pelan, kemudian dia mulai sholat. 2 rakaat dia sholat, 3 rakaat, salam, diri lagi, 4 rakaat. Saya kasih lampu, kaget dia. Ustaz, Bapak yang dari sini, kenapa kau sholat banyak sekali? Sholat sunnah apa ini? Dia bilang, Ustaz, bukan sholat sunnah ini. Ini sholat yang 1 minggu punya. Libur.
Jadi libur 1 minggu, dia rapel 1 kali. Ya, waktu balik ke pondok. Kenapa tidak sholat di rumah? Libur sekolah juga libur sholat. Kata dia, sebenarnya saya mau sholat Ustaz di rumah, tapi di rumah saya tidak ada suasana sholat. Pagi-pagi hari libur pertama saya bangun untuk sholat subuh. Begitu sampai di teras rumah, tipapa bamabo yang di taman-taman di muka rumah. Malam saya sholat isya, maghrib isya, mau pergi ke belakang berwudu. Mama dengan adik-adik pada nonton sinetron. Orang haga-haga saya. Saya jadi risih. Duhur mau ke masjid. Tidak ada orang di masjid itu. Asar tidak ada di masjid. Saya datang ke masjid, saya yang buka, saya yang sapu. Ya. Pulang dari masjid ketemu teman-teman. Dulu teman-teman nongkrong dulu. Orang so bilang-bilang, kok usah beriman ngana sekarang Ustaz. So jadi Ustaz. Jadi hari pertama di kampung bagi saya adalah perjuangan sholat. Dan hari kedua saya menyerah Ustaz. Saya tidak sholat. Sampai hari ke-7, libur. Balik ke pondok, saya rapel itu yang 7 hari, yang 6 hari. Kasihan juga. Tidak ada suasana sholat di dalam keluarga. Banyak yang seperti itu. Subuh-subuh di dalam rumah itu tidak ada yang bangun. Ada satu istri dia bilang sama Pak Kiai, Pak Kiai, saya punya suami itu Masya Allah sekarang dia banyak sholat sunnahnya. Setiap pagi sebelum dia ke kantor, dia sholat duha. Tapi saya mau tanya Pak Kiai, kenapa dia sholat duha itu jam 8 sebelum ke kantor? Dia kunut. Pak Kiai bilang, bukan sholat duha, itu sholat subuh yang kesiangan. Sholat subuh jam 8 itu, bukan sholat duha. Jadi adik sekalian, memang kita perlu menciptakan suasana sholat di dalam rumah. Secapek apapun pulang dari perjalanan bersama keluarga, datang ke rumah, sholat. Anak-anak itu suruh sholat. Secapek dan semengantuk apapun, suruh sholat. Biasakan mereka, sholat ini kebutuhan. Secapek apapun, lakukan. Nah, sholat ini kan tidak ada keringanannya. Sakit sekalipun disuruh sholat. Kalau tidak bisa berdiri disuruh duduk, tidak bisa duduk disuruh berbaring. Tidak ada keringanannya sholat itu. Tidak ada pembatalannya. Keringanan ada, tapi tidak dibatalkan kewajiban. Jadi adik sekalian, di antara adik-adik ini mungkin ada sebagian yang keluarganya tidak sholat. Ya. Di antara kalian ini mungkin sebagian bapaknya subuh tidak bangun. Ya kan ya? Mungkin sebagian yang keluarganya meremehkan soal sholat ini. Maka niatkan dalam hati, saya adalah generasi di dalam keluarga saya yang memutus mata rantai malas sholat. Saya dan berikutnya anak-anak saya adalah anak-anak yang diberkati dengan kemudahan melaksanakan ibadah sholat. Baca doa Nabi Ibrahim bagaimana tadi? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya. Oke? Baca doa itu setiap hari. Supaya Allah bantu meringankan sholat ini. Kalau kita sudah gampang sholat itu kan, adik sekalian, kita orang ini mau bikin perjalanan hidup kita ini banyak warna. Ya. Nanti kalau kalian sudah kuliah, sudah besar-besar kuliah, saya sering kasih tahu anak-anak santri di Alia itu. Di pesantren kita hidup dalam lingkungan islami, sholat diajar, semuanya diajak, semua dibangunkan. Tapi nanti kalau sudah terpisah dari lingkungan, itu sama dengan masuk hutan belantara. Tidak semua orang bisa bertahan hidup. Tidak semua orang bisa mempertahankan identitasnya. Tidak semua bisa mempertahankan sholat 5 waktunya ketika sudah keluar dari lingkungan pesantren. Ada orang rajin sholat di asrama. Begitu masuk kampus, di kos tidak ada yang sholat. Di asrama tidak ada yang sholat. Dan tidak ada yang mau suruh sholat. Tidak ada yang mau kasih bangun juga. Itu hutan belantara. Yang bertahan hidup adalah orang yang dirahmati Allah. Illa marrahim. Hanya orang-orang yang dirahmati Allah. Ya. Dimanapun seperti itu modelnya. Beruntung kita ini berada di komunitas baik. Semua ibadah menjadi ringan. Karena dilakukan bersama-sama. Tapi nanti kalau sudah sendiri-sendiri, lebih gampang sholat 5 waktu di pesantren atau di rumah?
Pesantren enak ya. Kenapa? Karena rame-rame. Di rumah Quran lebih gampang atau di rumah? Kenapa gampang? Karena rame-rame. Di sini puasa sunnah Senin Kamis ringan. Kenapa? Rame-rame. Sholat subuh, wah, sebelum subuh kita sudah sholat tahajud, sudah baca Quran, sudah mengaji, jam 3 kita sudah bangun, mudah. Tapi nanti ketika kita sendiri, tidak sama lagi. Kenapa? Karena memang ketaatan dilakukan beramai-ramai itu lebih ringan dibandingkan ketika dilakukan sendiri. Makanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam adalah meminta komunitas untuk ibadah. Apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Doa yang keempat itu dilupakan orang. Itu doa Nabi Musa juga itu. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Musa itu meminta doa yang keempat. Apa doa yang keempat yang diminta oleh Musa? Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, beri saya komunitas supaya saya bisa melaksanakan ibadah bersama-sama. Jadikan Harun itu sebagai nabi, supaya nanti kami nabi berdua sama-sama. Kay nusabbihaka katsira, supaya kalau kami bertasbih, kami tasbihnya banyak-banyak, rame-rame. Wa nadhkuraka katsira, ingatnya kepadamu ya Allah, rame-rame itu lebih mudah daripada mengingatmu sendiri. Nah, saya saja, adik sekalian, saya kalau melakukan perjalanan misalnya ke Jakarta, sendirian di hotel, itu tak bangun itu jarang sekali sholat tahajud. Pasti nanti so dekat kamar baru lari-lari. Ya. Padahal biasanya tiap hari bangunnya sebelum azan. Karena sendiri. Berat itu mata sendiri. Ya. Butuh komunitas untuk ibadah. Oke. Habis waktu ya? Habis waktu ya, Mah? Ya. Baik, adik sekalian, ini mungkin beberapa hal ya terkait dengan Isra Mi'raj yang dapat saya sampaikan di kesempatan berbahagia siang hari ini. Mudah-mudahan momentum Isra Mi'raj ini menyegarkan kembali semangat kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita dan nilai-nilai sholat itu. Kenapa sholat itu pakai kata iqamah? Aqimus sholat, bukan if'alus sholat. Aqim itu artinya dirikan. Ya, bahwa ternyata tidak cukup sekedar mengerjakan, tapi juga mengamalkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak nilai sholat itu. Nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai keikhlasan, nilai tawadu, merendahkan diri, tunduk di hadapan Allah. Waktu sholat itu kita tepat waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu soal disiplin. Di dalam masjid kita semua sama, yang datang depan dia di saf depan, pejabat datang belakangan di saf belakang, semuanya sama di hadapan Allah. Nanti ketika sujud kita letakkan kepala kita, dahi kita, bagian yang paling terhormat di dalam tubuh manusia itu kepalanya, diletakkan lebih rendah daripada pantatnya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat kita salam ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa? Memberi keselamatan dan kedamaian kepada orang-orang di sekitar. Orang muslim yang baik itu orang di sekitarnya merasa aman. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Makanya di dalam sholat ada salam ke kanan, salam ke kiri, beri keselamatan kepada orang-orang di sekitar. Ini nilai-nilai sholat, dan banyak sekali nilai-nilai sholat yang lain yang diajarkan, dan ini tentu harus kita jadikan sebagai nilai penting yang kita pegang dan kita junjung tinggi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu saja dulu ya, adik sekalian. Setelah ini kan masih ada beberapa acara yang lain. Kita cukup ya. Terima kasih. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, tinggal.